الإسلام ديني ومحمدا رسول الله Kamu kan saya mau kasih klarifikasi, kamu nggak ngasih. Oke, saya jawab. Saya sudah paham. Saya sudah paham. Jadi kejadian 17 nomor 19 itu adalah perjanjian kekal. Apa perjanjian kekalnya? Sunat, itu satu. Yang diminta untuk dipersembahkan bukan anak perjanjian. Siapa bilang perjanjian kekal sunat? Kamu lagi. Ya kamu ngajarin kita ya. Baca ayatnya biar Bang Iman menjelaskan. Sama dengan saya ngajarin kamu Al-Quran. Mau saya ajarin? Turunkan dulu. Kamu saya ajarin Al-Quran mau nggak? Bang Iman. Kamu mau nggak saya ajarin Al-Quran? Kamu ngajarin Orang minta dijelasin tapi nggak mau Ya, jadi gini ya, kamu jangan kebanyakan makan anjing, jadi tabiatmu kayak anjing, ya. Jangan kau terlalu banyak makan tidur, maka mulutmu kayak mulut babi kau. Kau terlalu banyak tidur dengan babi, jadi mulutmu kayak babi bicara. Dengarkan. Orang boleh keras dalam berdebat, tapi tidak seperti itu caranya. Yang saya katakan kepada Demian, tunjukkan dalilnya Allah minta anak perjanjian untuk dikorbankan. Sampai nenekmu ganti kelamin, tidak akan pernah bisa kau temukan dalilnya itu. Karena yang diminta adalah anak tunggal. Dan anak tunggal itu adalah selesai. Perjanjian kekalnya itu adalah sunat. Oke, tidak ada masalah dengan itu. Yang bermasalah adalah siapa anak yang diminta, anak tunggal atau anak perjanjian. Jawab dengan jujur. Yang diminta adalah anak tunggal. Selesai. Yang kedua, memang betul Ismail itu menetap di Paran. Betul. Tapi sebelum sampai ke Paran, jangan kesurupan dulu, penyembah manusia jangan kesurupan dulu. Nanti kau diturunkan. Kau diturunkan lagi nanti. Penyembah matahari, cahaya terang. Tunggu dulu. Nah, memang Ismail itu menetap di Paran, tapi sebelumnya dia mengembara di Beersheba bersama ibunya. Masalahnya sekarang kejadian di Moria setelah persembahan anak tunggal, Abraham itu kembali ke Beersheba. Cuma dicampakkan ke neraka dan Yesus menjanjikan neraka kepada orang yang tidak bersunat. Matius 23 nomor 15. Dan belum ada pendeta yang bisa bantah saya itu. Ya, Kristen dijanjikan neraka oleh Yesus, dan saya bisa buktikan itu. Jadi hati-hati bicara. Jadi yang di Beersheba itu Ismail. Nah, ketika kemudian terjadi persembahan di tanah Moria, Abraham mengembalikan anaknya itu ke mana? Ke Beersheba. Ismail belum di Paran waktu itu, masih mengembara di Beersheba bersama dengan Hagar. Ishak belum ada kejadian itu. Nah, untuk mengetahui, mendeteksi dengan akurat bahwasanya siapa yang dikorbankan, deteksi dulu. Yang tinggal di padang Beersheba itu siapa? Ismail. Ishak di mana rupanya dalam hidupnya? Dia tinggal di Hebron. Setelah kejadian, dikembalikan kepada siapa anak yang dikorbankan ini? Kepada Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Ismail. Nah, kalau Anda mengatakan yang tinggal di Beersheba adalah Ishak, tunjukkan dalilnya di mana Ishak ada di Beersheba. Kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya Ishak ada di Beersheba setelah kejadian di Moria, saya tutup akun channel Zulkifli M. Abbas, akan saya tutup dan saya berhenti menjadi apologet. Kalau saudara-saudara bisa menunjukkan Ishak pernah tinggal di Beersheba pada saat setelah usai pengorbanan di Moria.
Kalau tidak, maka Al-Quran tidak pernah tidak bisa dibantah. Yang tinggal di Beersheba adalah Ismail. Ishak dan ibunya Sarah tinggal di Hebron. Baca Kejadian 23. Dan ternyata terbukti bahwa Abraham lebih sayang anaknya Ismail kalau menurut Bible. Karena kenapa? Abraham menetap di Beersheba, sedangkan Sarah menetap di Hebron. Maka ketika Sarah meninggal, Abraham datang untuk menguburkan istrinya. Abraham datang di sana sebagai orang asing, pendatang baru, berarti dia tidak tinggal bersama Sarah dengan Ishak. Tinggalnya di Beersheba bersama dengan anaknya Ismail dan Hajar. Selesai kita di situ. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang. Tolong tap. Di dalam Lanjut. Ibrani 11 ya ayat 17, karena supaya kita jelas kalau di dalam Alkitab ini, di dalam Alkitab ya, karena imam maka Abraham, Ibrani 11 ayat 17, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang. Tapi kalau di dalam Al-Quran ya mungkin ceritanya sudah lain atau nggak sama dengan di kitab-kitab sebelumnya, ya nggak tahu ya saya belum sampai situ. Ini loh Bang, Bentar, Bang. penyembelihan itu apakah Ishak sudah lahir Bang? Pada saat peristiwa itu, silakan. Ya ini masalahnya di dalam Al-Quran. Sebentar Bang, sebentar Bang. Saya mau nanya Bang, abang di Ibrani tadi, di Ibrani 17 ayat 11-17 yang disebut anak tunggal itu anak yang pertama apa anak satu-satunya atau anak sulung? Lah baru nama anak Coba tunggal. jelasin dong mas saya, tunggal itu apa Kalau sih? anak tunggal itu apa bro? Kalau menurut bro? Tunggal itu arti satu Bang. Nah, terus iya, tapi kan yang Apakah Ibrahim waktu itu punya anak satu Bang? Ntar dulu Bang, sabar Bang, sabar, jangan dipotong dulu omongan saya. Apakah Ibrahim itu waktu itu punya anak satu Bang? Apakah waktu itu Ibrahim memiliki anak lebih dulu Ishak apa Ismail? Pakai cara berpikir kita yang benar. Jarak antara Ismail dengan Ishak itu Ibrahim usia 90 punya Ismail. Ishak usia berapa? 100 tahun. Jadi yang tunggal ini siapa? Ini kitab yang benar atau enggak? Coba pemberitaan tuh jangan sampai ngaco dong Bang. Ismail lahir pada saat Ibrahim lahir, Ismail umur berapa? Ya, ini masalahnya yang dijelaskan dalam Alkitab seperti Ntar itu. dulu, diam dulu kamu. Ini saya lagi ngomong sama dia. Ismail dilahirkan Ibrahim, usia Ibrahim umur berapa? 86. Nah, lalu apakah Ismail kalau punya Ishak anaknya masih tunggal? Ingat, anak tunggal Ibrahim. Apakah Ibrahim waktu itu punya anak tunggal? Bang Gema, ini ayatnya aku bacain aja Bang Gema, biar fix, jangan ngarang-ngarang gitu loh. Jadi Aku baca. tadi kan saya baca di dalam Baca enggak? Jangan sampai begitu, sampai Di Yerusalem kamu pernah baca enggak tafsirannya? Matthew Henry pernah dibaca enggak? Tentang ayat Ibrani 11-17. Tadi kita katanya anak santai, tunggal. santai. Kamu yang koslet, kamu itu 1 Korintus 1:21. santai bang, santai aja bang. Ini orang aku ngomong santai konsep deh. anak saya. Kamu itu pengikut. Sudah santai aja bang Gema, santai aja ngobrol. Tadi santai sama Doni juga santai. Santai, Kita ini sama- manusia ini bacot aja. Sama Doni juga Maaf. santai tadi. Oke, lanjut Bang. Saya minta maaf. Soalnya saya dipotong tadi, bilang otak saya konslet, padahal saya ngeluarin dalil-dalilnya. Maaf Bang Zuma, aduh abang gue minta maaf semuanya. Saya jangan disenggol masalah otak.
Saya orang Islam itu pakai akal. Maaf ya, sorry bro. Jelas saya Iya, bro. semua juga sih pakai akal, bro. Nggak mungkin lah nggak pakai akal. Akal itu kan pikiran Gimana, kita. bro? Ya silakan. Apa yang Anda mau mengatakan tentang masalah anak tunggal itu? Bang Juma ini dari tadi udah ngomongin secara data, udah bekor mulutnya sampai berbusa-busa. Anda nggak paham juga. Nah ini kan Kacau, pemahamannya bro. dua Alkitab, bro. Dari Al-Quran sama Alkitab kan agak berbeda. Bang, dari tadi Bang Zuma nggak ngeluarkan Al-Quran, Bang. Dari tadi dia ngeluarin kitab-kitab Anda. Anda sebenarnya melawan kitab Anda, bro. Dari Iya, mana tapi kan Al-Quran Bang Zuma ngeluarin? dari ini seperti ini tertulis ya, anak tunggal yang dipersembahkan Abraham yaitu Ishak, bukan Ismail gitu kan. Ini Ismail, yang nah. saya baca. Oke. Masalah Ismail dengan mungkin abang Ishak bilang siapa tadi, duluan yang anak lahir? pertama datang atau yang mana? Tapi di sini dijelaskan seperti itu. Sekarang kita lihat Bang, Ismail itu dilahirkan kapan, pada saat usia Ibrahim umur berapa? Ishak itu anak yang keberapa dilahirkan, usia Ibrahim umur berapa? Layak gak kitab itu menyatakan anak di usia tunggal? Abraham 86, Ishak di usia Nah. Abraham di usia 100. Peristiwa itu Bagus, Ishak belum Bang. lahir, masih di bawah yang usia 100 tahun gitu. Yang salah Nah, itu itu kitab mungkin- Anda, apa pemahaman tentang kitab ini? Soalnya apa? Hajar itu dinikahi menjadi istrinya Ibrahim. Menjadi istrinya, otomatis anak yang dikandung oleh Hajar itu adalah anak Ibrahim. Nggak mungkin anak zina itu. Itu Iya, itu memang Ibrahim anak loh. Ibrahim. Itu memang anak Ibrahim. Siapa yang bilang bukan anak Ibrahim? Itu memang Nah, anak terus? Ibrahim. Tetapi yang di persembahan Tara. Yang ini, yang satu ini adalah budak di Alkitab, budak. Menjadi Dalam istrinya, abang baca dulu dalilnya bang. Hajar dinikahi menjadi istrinya. Kitab Anda yang bicara loh. Iya. Ganti bang, mengawini budak dan dijinahi, jangan jadikan istrinya bang. Itu baru benar. Jadi menurut ajaran dulu. Dikit. Annalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Gue keluarin juga deh, Allah Akbar. Nah, Ya sih, kalau di Islam memang Bang Yosi, sangat peristiwa penyembelihan sensitif itu dengan Ishak kata-kata belum ini. terlahir, Bang Yosi. Peristiwa persembelihan itu Ishak belum lahir. Itu di Bible Abang baca Bang, di kejadian itu Bang. Banyak itu dari kejadian 17 itu. Sampai Iya, 19. betul. Yang maksud saya yang dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail. anak tunggal. Jelas sama Bang Musa dulu. Sore Bang Musa. Halo, Bang Meme bos. Meme nggak pakai K ya. Selamat sore juga buat semuanya. Tapi kalau saya lihat ini Bang Budi ini kepanasan dia kayak macam ini ya. Kalau ibu Lu kalau gue bilang otak lu konslet, lu marah nggak? Bang Budi Lu enggak, gue nanya, ya gue tadi ngobrol secara data. Terus otak lu, kalau seandainya gue bilang lu secara data ngeluarin data sama gue bilang otak lu konslet. Gue bilang 1 Korintus 1:21, lu mengikuti ajaran itu. Gue dibilang otak gue konslet. Otak konslet gak akan pernah mengeluarkan data yang secara konkret. 1 Korintus 1 nomor 21, lu baca coba. Bang Budi Yang guru kau konslet itu siapa? ini santai. Enggak, yang konslet siapa? Orang yang menceritakan satu kitab kalau nggak nyambung itu baru konslet. Yang melawan kitabnya sendiri itu konslet. Gua ngasih tahu 1 Korintus 1:21 itu ente. Coba lu baca 1 Korintus 1:21 apa itu? Coba baca. Silakan dibaca. Bacakan. Jangan dong, masa lu cuma nganggap doang, belajar dong. Baca. Kita- Emang gua babu apa ya, suruh Jangan nguarin marah, ayat Mas. juga, gue suruh baca juga. Emang lu siapa? Kita Baca jangan dong, belajar lah. Tentang ini dulu, bro. Enggak, maksudnya baca dulu. Jangan sampai datang-datang kemarin framing saya itu katanya itu ngamuk-ngamuk. Gue dibilang konsep ya gue ngamuk lah.
Enak aja. Kalau lu mau dibilang konslet itu makanya- ya itu Markus 59. Itu Makanya baru. kawan-kawan di bawah yang mau naik ya sopan lah kita diskusi di sini. Iya. Jangan keluar ke kata-kata ya konslet lah betul, Bang Yos. atau Nah, dulu lah betul itu, atau Bang Yos. apalah gitu. Jadi sebenarnya Ini aja dulu, itu Enggak, kemarin. Akhi, saya mau ke gunung sebenarnya jam 2 tadi. Oh, iya. Jadi gini. Kenapa kemudian muncul istilah gurung paran? Jadi gurung paran itu adanya di mana? Gurung paran itu adanya di Beersheba. Ketika kemudian Nabi Abraham, Ibrahim. Nah, untuk mengetahui bahwa Ismail atau Ishak yang ingin dikorbankan, yang ditinggalkan kemudian oleh Bible, Perjanjian Lama itu masih ada kata Beersheba. Beersheba ini terdiri dari dua kata, Ber dan Sheba. Ber itu artinya apa? Sumur. Baik dalam bahasa, kalau di bahasa Arab itu bir, kalau bahasa Ibrani ber, artinya sumur. Sedangkan Sheba ini adalah tempat perjanjian Abraham dengan siapa? Dengan Abimelek. Nah, kenapa kemudian ada Abimelek di sana? Karena Abraham itu kemudian membuat perjanjian, bersetuju kemudian melakukan tukar menukar antara Abimelek dengan Nabi Ibrahim ketika kemudian beliau memberikan ontah, beberapa ekor ontah kepada Abimelek.